Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, terasa semakin dingin. Namun sejak dini hari, dapur SPPG menjalankan produksi yang tidak pernah putus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjadi salah satu rantai ekonomi terpenting bagi warga. Di sini, program nasional dimaknai sebagai kerja bersama untuk membangun pendapatan baru bagi desa. Setiap hari, lebih dari 4.000 porsi disiapkan untuk anak-anak di Cipanas. Manajemen dapur diatur seperti industri skala kecil, pemetaan shift, tim kebersihan, SOP pemasakan, pencatatan temperatur. Bahan baku datang dari koperasi desa dan pasar, dibagi menjadi puluhan titik sekolah setiap pagi. SPPG Sindang Jaya 2 ini, kita dari awal tuh sudah mengambil konsep ini adalah industri skala mikro. Jadi industri pangan atau industri catering tapi skala mikro. Sehingga kaidah-kaidah atau SOP-SOP yang berkaitan dengan industri pangan ini kita terapkan. Tetapi dibuat lebih simpel, sederhana dan skala mikro. Di balik struktur itu, ada cerita individu yang bertahan hidup dan beradaptasi. Dewi, ibu rumah tangga dari Sindang Jaya, pernah terjebak dalam utang bank keliling. Sejak menjadi relawan MBG, Dewi mendapat penghasilan yang membantu menstabilkan keuangan keluarganya. Saya kan sebagai ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari suami hanya cuma 600.000. 600.000 itu kebayang nggak segala kebutuhan sekarang kan beli apa ini kan pada mahal ya. Ya dari situ kan kita gali lubang, pinjam ke sini buat nutup. Di hulu rantai, Koperasi Desa Merah Putih menjadi titik penting pengadaan sayur dan bahan pangan. Di sini, puluhan warga bekerja sebagai pemilah sayur, pengolah produk setengah jadi, dan distributor untuk dapur MBG. Alhamdulillah kita di desa dalam hal ini adalah Koperasi Desa Merah Putih, Desa Sindang Jaya. Alhamdulillah dengan adanya program ini bisa merekrut tenaga kerja yang dimana alhamdulillah sehari kurang lebih 50 orang. Dampak ekonomi juga dirasakan para petani. Mereka kini memasok sayuran secara rutin dengan harga yang lebih stabil dan menguntungkan. Nilai jual yang mereka terima lebih tinggi dibandingkan saat menjual ke pengijon. Alhamdulillah kuayana MBG penyerapan sayuran keserap juga, jadi menambah penghasilan. Kalau MBG sekitar 75-80%. Di per kilo 5.000 ke pasar. Kalau MBG sekitar 15.000. Tak hanya koperasi desa yang menjadi rantai pasok, pedagang pasar tradisional juga diajak bekerja sama sebagai pemasok bahan baku untuk SPPG. Dampaknya, perputaran uang di pasar lokal memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengembalikan ritme perdagangan di wilayah tersebut. MBG sangat berkesan positif bagi kami pelaku UMKM ya, pedagang kecil ini, karena memang di Cianjur khususnya di Cipanas ini alhamdulillah ada beberapa dapur MBG yang saya menjual produknya ke dapur MBG. Setidaknya ada harapan dari pedagang UMKM seperti kami, kontinuitas, karena kan MBG sifatnya kontinu ya Pak, tidak hari itu. Namun kembali lagi ke kualitasnya, alhamdulillah saya pun masuk ke dapur MBG, terbantu sekali, sangat terbantu lah Pak dalam penjualan. Di Sindang Jaya, MBG bukan hanya makanan. Ia adalah rantai perekonomian desa yang menggerakkan relawan, petani, pedagang, dan koperasi. Meski begitu, cerita di tempat lain tidak selalu berjalan mulus.
Di Cugenang, insiden keracunan MBG membuat SPPG ditutup sementara. Puluhan siswa mengalami mual, muntah, dan lemas. Seorang guru yang menjadi pencicip pertama menceritakan pengalamannya. Saya sebagai guru sebelum anak makanan sebelum dikasih ke anak itu dicobain. Karena kita itu nggak mau lah ya terjadi sesuatu sama anak didik kita. 8.15 udah makan, anak-anak itu 8.15 itu udah makan, jam 8.30 udah pada selesai. Soalnya menunya nggak pakai nasi, pakai kentang. Nah, pas jam 8.35 saya terasa pusing. Nah, terasa pusing terus saya muntah, saya perut sakit. Mungkin karena keadaan tubuh saya juga gitu ya, tahu masuk angin atau apalah itu. Nah, setelah baru anak-anak juga, Bu katanya barusan kok jadi muntah-muntah, terus jadi pusing, katanya perut juga sakit. Awal pertama itu kelas 4 dulu. Kasus gangguan pencernaan tuh kejadian yang paling dominan di Oktober. November sudah jauh berkurang dan kita sedang kejar agar di Desember ini tidak ada lagi kejadian yang menonjol. SPPG yang mengalami kejadian kita minta stop dulu, kemudian kita investigasi, kemudian kita evaluasi, dan setelah semua saran perbaikan dilakukan, mereka operasional kembali. Dan sejauh ini semua SPPG yang sudah mengalami kejadian tidak pernah lagi mengalami kejadian karena jauh lebih baik dari sebelum dilakukan investigasi dan evaluasi. Bagi orang tua, ketakutan itu masih terasa. Di satu sisi, mereka membutuhkan MBG untuk anak-anak. Di sisi lain, trauma keracunan belum sepenuhnya hilang. Kalau bagi saya sih MBG itu ya sangat membantu Pak, apalagi saya kan suka jualan, kalau pagi-pagi itu repot banget gitu ya. Tapi setelah kejadian ini ya saya sih sangat berterima kasih ya sama programnya Bapak Prabowo gitu. Cuma harapan saya masaknya lah harus diperbaiki ya cara masaknya gitu. Hasil penyelidikan sementara mengindikasikan masalah pada penyimpanan makanan dan pengontrolan suhu. Insiden itu menunjukkan satu hal penting. Semua rantai MBG, mulai dari koperasi hingga dapur, harus mengikuti SOP yang ketat. Cugenang menjadi pengingat bahwa kesalahan kecil di tahap pengolahan dapat memberikan dampak yang luas bagi keluarga dan anak-anak. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Program makan bergizi gratis diluncurkan dengan misi jelas, menurunkan angka stunting dan menjangkau jutaan penerima manfaat. Namun dalam praktiknya model pengelolaannya tampak terfragmentasi. Di ibu kota dan beberapa provinsi, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dikelola oleh instansi pemerintah seperti institusi militer atau polisi dan konglomerasi swasta. Di lapangan, pola ini menuai kritik tajam. Ada indikasi monopoli pengelolaan oleh segelintir pihak, termasuk laporan pengelolaan puluhan SPPG oleh kerabat politisi, sehingga alih-alih memperkuat ekonomi lokal, rantai pasok cenderung terpusat. Singkatnya, model institusional besar saat ini dinilai lebih fokus pada skala dan tampilan pencapaian. Sementara dampak terhadap ekonomi kerakyatan yang sejatinya bisa menjadi dampak berganda dari program gizi masih minim dan memerlukan koreksi kebijakan serta praktik pengadaan yang lebih berpihak pada produsen rakyat. Yang membuat yang SPPG-nya itu kan bukan rakyat biasa, itu TNI Polri yang aktif. Kemudian kita lihat di media itu ada satu anak punya sekian puluh. Apakah
memang begitu. Kalau begitu kan tidak pemerataan. Kan bikin SPPG itu ada untungnya, sudah dihitung. Tetapi yang menikmati siapa? Nah, terus juga supply apa? Misalnya supply proteinnya, ayam, telur. Itu apakah pakannya sudah juga diawasi bahwa harganya tidak melonjak dengan peran dari para tengkulak? Itu mesti dilihat, belum ada ukurannya itu. Saya belum pernah baca siapa yang meneliti, kawan-kawan di lembaga ekonomi belum detail. Kemudian juga sayuran, pupuknya gampang tidak. Kalau pupuknya masih sesulit seperti sekarang, ya itu tidak akan membantu ekonomi masyarakat. Itu hanya membantu ekonomi masyarakat tertentu yang selama ini ikut membangun SPPG. Berbeda dengan model skala besar tersebut, Sindang Jaya di Kabupaten Cianjur menunjukkan wajah lain program MBG. Di sini, koperasi desa, petani sayuran dan pedagang pasar tradisional menjadi tulang punggung rantai pasok. Model ini membuktikan bahwa ketika program MBG dikelola berbasis komunitas, manfaatnya bergerak lebih luas. Bukan hanya mengurangi gizi buruk, tetapi juga menghidupkan kembali pasar rakyat, memperkuat koperasi, dan membuka lapangan kerja di desa. Sebuah pelajaran sederhana namun penting. Makan bergizi tak harus hanya sekadar program bantuan. Ia bisa menjadi mesin kemandirian jika dikelola bersama rakyat untuk rakyat.